Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Astagfirullah, tendang ibu sebelum pergi haji. Kaki jamaah ini bernanah dan bau busuk saat di tanah suci. Sungguh suatu kegembiraan dan kebahagiaan tak terkira, tak kalah seorang hamba yang beruntung memperoleh undangan panggilan Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ke tanah suci. Demikian pula yang terjadi pada Abdullah. Ia pun tak berbeda dengan hamba-hambanya yang lain, yang sama-sama berkeinginan mengunjungi Baitullah. Hal ini telah diidamkan sejak lama, hingga tibalah tahun ini, di mana namanya tercatat sebagai calon jamaah haji. Singkat cerita, segenap rangkaian persiapan pun dilaksanakan. Ia bergelia mengumpulkan data-data perjalanan haji, buku manasik, dan menjalin kedekatan dengan para asatid. Hal tersebut dilakoninya bukan lain supaya bisa lebih mudah memperoleh bimbingan dan nasihat seputar rangkaian ibadah haji yang harus dilaksanakan secara benar dan runtut. Abdullah merasa bahwa dirinya telah siap lahir dan batin, dan tak kalah hari itu sudah semakin dekat. Ia pun memperbanyak doa dan zikir supaya perjalanan ibadah hajinya lancar tanpa mengalami suatu rintangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, serta memperoleh julukan dari Allah berupa haji yang mabrur. Namun hakikatnya, manusia hanya bisa berkeinginan dan berdoa, sementara untuk segala halnya, hanya Tuhanlah yang berhak menentukan. Demikian pula dengan Abdullah. Suatu hari, tak kalah Abdullah telah menjalani salah satu ritual haji di Mekah. Sebuah ujian datang menimpanya. Serau duri mengiringi perjalanannya, hingga menyebabkan kakinya terluka. Abdullah meradang tak kalah, mendapati lukanya tak sembuh-sembuh. Bahkan dirasakannya semakin melebar, bau dan bernanah pula. Ya Allah, mengapa ini harus terjadi? Mengapa tiba-tiba kaki ini terluka dan lukanya semakin membesar, bernanah dan bau? Apa salah hamba ya Allah? Rintihnya air matanya menitik-nitik. Segenap penyesalan dan bayangan akan masa lalunya bergejolak menerka hatinya. Hasrat ingin beribadah sebagaimana jamaah yang lain kian bermuncah di relung dada. Dan yang membuatnya semakin gundah gulana adalah luka yang berangsang dari kakinya telah menyebarkan bau busuk seantero ruangan, hingga tak ada satupun jamaah yang kuasa berada di dalamnya. Hal itu pun tentu membuatnya acap kali menikmati penderitaannya secara sendirian di dalam kamar. Astagfirullah, apa bau ini? Mengapa ruangan ini jadi busuk? Ucap seorang jamaah pelan. Iya, saya juga tidak tahan dengan bau ini. Lebih baik kita keluar saja, sahut jamaah lain. Demikian, satu persatu jamaah penghuni satu kamar dengan Abdullah lebih memilih untuk beribadah sunnah di luar ruangan atau di dekat masjid-masjid. Abdullah merasa bucahan iri yang mengusik ketenangan dadanya. Ia pun berkeinginan seperti jamaah lain yang bisa beribadah dengan khusyuk di sana. Kondisi demikian membuatnya menjadi menyalahkan diri sendiri. Ia kini lebih banyak bermunajat dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, supaya sudi melimpahkannya rahmat berupa kesembuhan hingga bisa mengejar ketertinggalan dan menjalankan segenap ritual haji dengan tenang. Suatu waktu, Ustadz Abdul Razak yang merupakan salah satu asatid berniat berkunjung ke ruangan di mana Abdullah bertempat.
Selain untuk bersilaturahmi, kedatangan beliau sebenarnya juga untuk memastikan kondisi Abdullah, sebab tak pernah beliau lihat Abdullah bersama rombongan jamaah haji lain. Tak kala Ustadz Razak memasuki ruangan, sungguh ia merasakan suatu hal yang aneh, di mana tidak ada satupun jamaah yang berada di ruangan itu kecuali Abdullah itu sendiri. Di samping itu, ia juga merasakan bau busuk yang begitu menyengat menusuk indera penciumannya. Lantas beliau dekati Abdullah dan memberinya salam. "Mohon maaf, saya baru datang ke ruangan ini. Itu pun karena saya tidak pernah pun melihat engkau bersama jamaah lain. Ada apa sebenarnya?" Abdullah pun menangis seraya menunjukkan kakinya yang membusuk kepada asatid itu. "Oh, rupanya bau itu berasal dari kakimu. Bagaimana bisa demikian? Saya tidak mengerti, Ustadz." Ustadz Razak lantas mengelus bahunya sembari berkata, "Bersabarlah, ini adalah bagian dari ujian untukmu." Abdullah menegakkan kepalanya ke arah sang Ustadz dan bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" Abdullah menunjukkan wajah mengibah, diiringi butir-butir air mata yang jatuh dari kelopak matanya. "Cobalah kamu ingat kembali, apa kamu pernah melakukan suatu kesalahan sebelum berangkat haji?" Abdullah sekuat tenaga memutar memori masa lalunya. Ia segera mengingat-ingat kesalahan apa yang pernah diperbuatnya, sehingga menyebabkan kondisi kakinya seperti ini. Alhasil, kemudian ia menemukan titik cerah. Lantas ia tatap dalam-dalam sang Ustadz dengan segenap harapan yang meranumi jiwanya. "Saya ingat, Ustadz, saya pernah menendang ibu saya karena sedang emosi." Spontan Ustadz Razak beristighfar, "Astaghfirullahalazim, itu dosa besar. Bertobatlah pada Allah, minta maaflah kepada ibumu." Abdullah lantas bertanya, "Benar Ustadz, saya sadar itu kesalahan besar. Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Mintalah maaf pada ibumu dengan berjanji tak akan mengulangi hal itu kembali. Bertobatlah sebenar-benarnya bertobat. Sesali kesalahan yang telah kau perbuat. Perbanyaklah istighfar dengan hati bersih, dan yakinlah Ialah Maha Pengampun dan penerima taubat. Akan menyembuhkan lukamu, insya Allah." Abdullah pun memenuhi segala nasihat Ustadz Razak. Ia lalu menghubungi ibunya melalui handphone. Ia menangis karena sering membentak ibunya, bahkan menendangnya sewaktu akan berangkat haji. Dengan air mata berderai-derai, senerai rasa sesal mengiringi sesak tangisnya. Dan ibunya pun memaafkannya. Lambat laun rentan luka kakinya raib dan tak ada lagi menyebarkan bau busuk. Selanjutnya Abdullah pun dapat menjalankan rangkaian ibadah hajinya dengan khusyuk dan lancar. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.